Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Nah, ini perincian bacaan ratib raditu billahi robba wa bil islami dina, ya. Di saat seorang mengucap saya ridho Islam sebagai agamaku, a'dhama hurumati, dia mengagungkan kehormatan-kehormatan Islam, wa sya'airah, syiar-syiar Islam. Ya, kan dia sudah ridho Islam. Jadi dia harus mengagungkan, memuliakan syiar Islam. Syiar Islam ini banyak. Ya, di antaranya Nabi kita Muhammad SAW. Kita harus agungkan. Yang dohir ke masjid, ya. Bahkan individu orang Islam. Orang Islam itu harus kita hormati. Karena dia Islam. Islamnya itu kita agungkan. Dibedakan. Ya. Walam yazal mujtahidan, selalu bersungguh-sungguh ijtihad fima yu'aqidu, untuk menguatkan ini Islam. Ya. Jadi kita tiap hari bagaimana biar Islam ini kuat. Ya. Wa yu'ayyidu wa yaziduhu rusuhan, supaya bertambah kekokohannya. Karena Islam ini nanti hancur dari Islam sendiri. Ya. Wastiqomah fil ulum, istiqomah di dalam menuntut ilmu. Ya, enggak ada kata-kata berhenti ya dalam menuntut ilmu. Wal a'mal, beramal, wa yakunu bihi mughtabiton, dan dia gibto. Gibto itu menyerupai hasud. Kalau hasud, orang dapat nikmat, dia juga kepingin punya. Dan orang itu yang punya biar nikmatnya hancur. Kalau gitu tidak. Ada orang kaya, selalu berinfak. Kita juga mau. Bukan kayanya ya. Biar bisa kayak dia. Ya, berinfak pasti harus banyak uang. Ya, kepingin kita biar kaya, biar bisa infak. Bukan kepingin kaya aja. Nah, itu gibto. Tapi kita tidak menginginkan nikmat orang tadi hilang. Kalau hasud kan, iya. Kepingin yang orang punya rusak. Ada orang beli motor baru hasud. Tahu-tahu dengar kabar masuk got. Alhamdulillah. Girang. Ya, itu hasud tuh. Nah, kalau kita ngelihat orang punya motor baru, kepingin juga. Ya, kenapa tidak? Boleh-boleh aja. Cuman kurang baik. Karena Allah mengatakan wala tatamannau. Kamu jangan menginginkan yang Allah beri kelebihan. Karena bikin capek. Kalau orang punya, kita juga kepingin punya, capek kita akhirnya. Maknanya akhirnya itu. Bagaimana ini? Ya, kalau yang bagus ya udah. Ya, makanya ada juga di tasawuf tarkul fudul. Jadi kalau boleh kita jangan suka lihat punya orang. Ya. Jangan suka lihat punya orang.
Semua, rumah orang, apalagi istri orang yang suka, ya. Jadi artinya ya itulah. Nah, kita kepingin Islam ini ghibtoh, orang beramal, kita juga kepingin beramal dan seterusnya. Wa min salbihi khaifan, juga takut jangan sampai Islam ini dicabut. Ada ya, maaf, orang yang nggak mensyukuri Islamnya, ini nikmat, ya Allah ambil lagi, ya, ya maaf, tiba-tiba dia ini aja, tahu-tahu condong aja kepada kekafiran, ya berarti lepas Islamnya. Dikasih Islam tidak disyukuri, tidak dijaga. Ya, kayak kita ngasih orang sesuatu, kita lihat ini orang dikasih nggak ada syukurnya. Ya, contoh kecil aja, ada orang kita kasih baju, seneng dipakai di depan orang yang ngasih, masya Allah baju yang dari kamu tuh pas di badan enak, kan seneng yang ngasih. Ada orang dikasih baju dipakai kagak, muka nggak kelihatan seneng, ditanya mana baju yang anak kasih. Itu anak pakai buat ganjel lemari. La haula wala quwwata illa billah. Kesel kan yang ngasih, nggak senang. Jadi begitu juga Allah, kita dikasih Islam nggak kelihatan senang, malah dia merasa yang apa, yang bukan Islam, masya Allah ini. Nah, itu tuh bahaya. Makanya jangan muji yang bukan Islam. Jangan. Allah marah. Kita dikasih Islam. Orang dikasih Islam itu udah senang, udah luar biasa. Walaupun mungkin dunia kurang. Makanya dulu ada orang Islam mancing sama orang kafir. Ini orang Islam kagak dapat ikan. Yang kafir begitu narok, plek, bawal naik. Tongkol. Walhasil setiap narok dapat terus. Malaikat, ya Allah. Gimana ini urusan? Bukankah kamu kasih dia Islam berarti kamu cinta dia kan? Iya. Terus yang itu kok yang kafir dapat melulu, kayak ini enggak. Sekarang gini, kau lihat tempatnya hambaku ini yang Islam di surga. Ya Allah, bagusnya. Kalau begitu kagak apa-apa ya Allah, kagak dapat ikan, enggak apa-apa. Lihat tuh nanti tuh yang kafir, tempatnya neraka. Ya kalau begitu enggak ada gunanya dapat ikan. Ya, jadi ya ini gambaran maknanya kita Islam harus senang dikasih, karena itu salah satu tanda cinta Allah. Kenapa kamu tahu orang itu dicintai Allah? Allah kasih dia Islam, berarti ujungnya baik. Ya, tinggal diahnya aja mau istimewa, karena Islam ini nanti orang Islam itu ada yang tidak dihisab oleh Allah, masuk surga, nggak diperiksa, tidak ditanya. Kenapa? Allah nggak mau dia susah. Allah nggak mau nyiksa dia. Karena pertanyaan itu siksaan. Tersiksa orang kalau ditanya. Apa aja. Walaupun tidak dihukum. Cuman diperiksa doang. Coba orang duduk-duduk di rumah, tahu-tahu mobil polisi datang. Ngengong. Pak Haji naik ke mobil. Ya Allah. Dibawa ke kantor polisi. Cuman ditanya doang, dipulangin lagi, nggak dipenjara. Tersiksa nggak kira-kira? Tersiksa dong. Apa sih kok pakai ditanya? Iya, makanya ada yang nggak itu. Islam orang begitu, karena ini amalnya di dunia juga sama Allah nggak perhitungan, ya nggak perhitung. Waktunya dia nggak perhitungan. Kan banyak tuh orang perhitungan waktu. Ya, mentang-mentang dia malam-malam sedikit sholat aja deh, pagi tidur lagi. Kodoan, ya Allah, dikodok, tidur dikodok, utang dikodok, wah lu. ya, banyak tuh orang perhitungan waktu, rizki juga memberi, ya Allah dihitung. Ya banyak nggak hitung-hitungan kasih. Makanya Allah juga nggak hitung dia, ya, dihitung karena dia sama Tuhannya tidak hitungan. Ada juga yang diperiksa, jadi tinggal kita mana yang mau. Karena Nabi menyebut umatnya ini nanti terbagi 3. Ada yang masuk surga tanpa hisab, tidak ada azab. Ada yang diperiksa, tapi tidak diazab. Ada yang diazab sesuai dengan kesalahannya.
Nah ini Islam, kita ridho, kita senang, kita bahagia, ya kita syukuri ini Islam. Nah, kita takut salaf, salaf itu tercabut. Ya, banyak orang tadinya Islam meninggal enggak bawa Islam, enggak bawa. Wali ahlihi muhtariman, ahli Islam kita hormati, kita hormati. Apalagi ada yang menonjol ahli Quran, ditambahin lagi, kita agungkan. Malah dikatakan apa? Ahlul Quran, ahlullah. Jadi kalau kita hormati orang yang menyandang Al-Quran, seperti Allah kita hormati langsung. Betapa besar kedudukannya. Ya. Yeah. Waliman kafara bihi mughbidun. Yang kafir kita benci. Bukan orangnya kita benci, kekafirannya. Jadi berarti kalau dia berhenti kafir, Islam jangan dibenci lagi. Ya, kita benci ini kekafiran. Nah ini yang kita tahu. Banyak orang suka yang namanya berbau kafir. Ya, ini adat orang kafir, masya Allah. Pakaiannya bagus, nggak repot-repot kayak kita. Allah, sebadan ditutup. Ini nggak, tinggal diangkat dikit udah beres. Senang pakaian orang kafir yang kebuka. Ya, tanpa disadari, orang kadang senang. Ya, malah banyak tuh menentang hijab, menentang ini. Ya, ini tradisi Arab lah. Berarti dia nggak suka. Kok tradisi Arab? Orang jahiliyah, perempuan jahiliyah dulu telanjang juga, joget-joget juga. Ya, datang Islam mereka memakai jilbab. Kan ada ayatnya. Kalau memang jilbab ini dari tradisi Arab, nggak mungkin Allah mengatakan kepada Rasulullah dalam ayat, ya ayyuhan nabi, wahai nabi, kulli azwajik, katakan kepada istri-istrimu, wa banatik, anak-anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin, wanitanya orang Islam, yudnina alaihinna min jalabibihin, supaya dia mengenakan jilbab. Kalau memang dia udah ngenain jilbab, kenapa pakai disuruh? Berarti sama orang dulu tuh jahiliyahnya, ya menyerupai telanjang juga kayak sekarang, balik lagi jahiliyah. Ya, orang suka yang telanjang-telanjang. Nah ini, kita benci yang berbau kafir. Muadian, kita musuhi. Ya, arti musuh itu lawannya menggauli, jangan ditemani, jangan di ini. Ya. Wa man radiya bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini lagi, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyan wa rasula. Kita ridho, ya, beliau sebagai rasul kita. Karena bihi muqtadiyan, kita ikut, kita menyelusuri apa yang beliau lakukan, kita ikuti. Ini Allah sudah menetapkan, ikuti apapun, ya. Sampai orang dulu tuh apa aja yang Nabi diikuti, bukan hanya ibadah, dia jelas. Adia artinya kebiasaan, ya, kebiasaan Nabi. Apalagi Nabi di dunia ini kayak orang mau buru-buru pergi. Enggak dibagusin dunianya. Orang kalau dibagusin dunia berarti kan betah. Ya, bayangin Nabi nggak punya bantal ya, maaf ya. Yang ganti bantal melulu tiap bulan tuh. Bantal kempes dikit aja deh. Beli baru lagi. Rasulullah nggak ada bantalnya. Tangannya doang gitu. Ya, ya. Nggak punya kasur. Tikar sampai ngecap di pipinya, ya, apalagi tikar itu tikar anyaman kan. Ya, Sayyidina Umar pernah lihat Nabi tidur di tikar ngecap itu. Menangis Sayyidina Umar. Kata Rasulullah, kenapa ya Umar? Saya ingat Raja Kaisar tidur di kasur yang empuk, Raja Kisra, sedangkan engkau lebih mulia dari mereka. Rasulullah duduk, iya ya Umar, biar mereka yang ngambil dunia, kita yang ngambil akhirat. Nah ini, rodi itu kita ridho Rasulullah, apa namanya?
kita ikut dia, ya, sedikit-sedikit artinya. Muqtadiyan wa bihadihi, yakni hadi itu hidayahnya, petunjuknya. Kita mengikut. Wali syar'ihi, syariatnya. Ya, inilah alasannya kita kenapa kita terus mengaji ya, menyelusuri syariah supaya kita bisa ikut, ya, bisa diikuti. Muttabi'an wa bi sunnatihi mustamsikan, sunnahnya kita pegang. Ini megang sunnah akhir zaman ini kayak megang bara api, ya. At-tamassuk bidin, kal at-tamassuk bil jam, tahu bara api mau lepas melulu, ya, mau lepas, ya, megang sunnah karena nggak ada dukungan, nggak dari sana, nggak dari keluarga kita. Ini sedikit, ini lagi. Nah, nasihat sedikit aja. Itu kita dimusuhi. Yang musuhi bukan orang jauh, kadang ponakan juga. Tuh kan nasihat datang tuh. Cepat kasih kopi pahit biar pulang buru-buru dah. La haula wala. Enggak senang kita ajari sunnah, dia enggak suka. Ya itulah, maknanya tantangannya di situ. Sunanihi wali haqqihi mu'azziman, jadi haknya Rasulullah kita agungkan, ya, kita muliakan. Wa minas sholati wassalam, sholawat dan salam alaihi padanya, muksiron, kita banyakin. Sholawat ke Rasulullah dua, ada qauliyah, ada haliyah. Qaul ngucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu sholawat ngucap, ada keadaannya sholawat, ya. Jadi di saat kita melakukan sesuatu kita bawa ke Rasulullah, ya. Contoh kecil, kita pakai baju putih. Kenapa bela-belain baju putih? Iya, ini baju yang Nabi suka. Walaupun saya sukanya merah sih, soalnya ikut ada partai anak suka, jadi anak pakai, sukanya merah, cuman enggak, saya pilih putih karena ngutamain yang Nabi suka. Itu kita dihitung sholawat, ya. Jadi ini sholawat paling lebih bagus lagi, lebih bagus. Kenapa? Karena keadaan kita bersolawat, keadaan apa aja, termasuk masang jenggot. Walaupun ya yang punya cuma 3 biji nggak apa-apa. Jangan lihat banyaknya, kita niat ikut Rasul, ya. Karena banyak anak muda sekarang masang jenggot ikut Ahmad Dhani, bukan ikut Nabi. Banyak ikut pemain band, bukan. Jadi artinya baju putih juga. Memang kenapa baju putih? Kalau kita mau bilang pastor juga pakai baju putih, ya kan? Jadi ininya nih, karena Nabi saya pakai, nggak peduli orang sudah. Itu keadaan, semua apa aja. Ya, itu contoh doang, contoh kecil. Yang lainnya apa? Kita lakukan ini karena ikut Nabi. Ini lebih banyak daripada baca. Baca mah ada batasnya, nggak bisa banyak banget. Nah, makanya nanti mereka yang paling dekat dengan Rasulullah di hari kiamat, ya, sunnahnya kita sholawat wali ahli baitihi, pada keluarganya, wa ashabihi, sahabatnya, muhibban, cinta, ya, kita cintai. Ini menyelamatkan. Kalau ahli bait berarti selamat dari nasibi. Banyak juga orang tidak suka keluarga Nabi. Ya, ada kelompok dulu masuk Mekah, itu yang namanya ahli bait dibunuh. Ya, kalau ini bilang ini cucunya Nabi, dibunuh. Tapi sebelumnya dia mengatakan enggak ada tuh anak keturunan Nabi. Nah, ini orang, kalau kamu mengatakan tidak ada anak keturunan Nabi, tapi kenapa mereka dibunuh? Berarti hati kecilnya mengakui ada dong. Ada. Ya. Kalau memang nggak ada, ngapain bela-belain bunuh fulan, bunuh ini? Karena dia dengar itu ahlul bait, itu nasibi begitu. Ya. Nah, kelompok ini benci.
gimana? Termasuk benci Arab yang sekarang ini Islam Nusantara, yang bau-bau Arab yang nggak suka. Ya berarti benci sama Nabi, benci keluarga Nabi. Wali ashabihi, sahabatnya, ya Allah. Sahabat ini ya, jangan. Ya artinya kita diam. Wa majaro, ada sengketa sahabat. Sampai Al-Imam Abi Jamroh pernah ada satu masalah, sahabat ini ya pada mau bela Nabi sampai hampir bunuh-bunuhan. Kata beliau, seandainya jadi bunuh-bunuhan semuanya masuk surga. Kok bisa? Iya, soalnya dia marah karena Nabi, cuman pendapatnya beda gitu loh. Orang kan bunuh-bunuhan artinya ribut gara-gara apa? Pendapat beda. Cuman yang jelas mereka bangkit karena mencintai Nabi. Tuh gitu. Ya, jadi para sahabat ini ada sengketa juga, ada pemahaman ini begini, beda-beda. Ya. Dalam ibadah ada yang lebih milih banyak baca Quran daripada puasa, ada yang milih puasa karena kalau dia macam-macam, beda-beda menonjol. Ada yang mau milih banyak sedekah. Ya semuanya baik, yang mana yang kita ikuti. Kalau ada sengketa jangan kita ikut-ikut, kita lebih selamat. Iya. Muhibban wa alaihim mutaraddiyan, dan kita ridho, ya, radhiyallahu an, nggak ada kecuali, ya. Nah ini nih, penyakit akhir zaman. Dia selusuri ini. Akhirnya nyalain ini, benerin ini, kelewatan. Ya. Berlebih-lebihan akhirnya. Ya Ali, ya Hussein. Allah jarang disebut deh. Nabi aja selalu ya Allah, ya Latif, ya Latif. Sampai haji, labbaik Allahumma labbaik. Nah ini orang nih, katanya cinta ahlul bait, benci sahabat. Ya Hussein, ya Hussein. Haji, labbaika ya Hussein, labbaika ya Hussein. Artinya kelewatan sudah. Sayyidina Hussein kalau tahu dipentungin semuanya. Ya iyalah. Coba sekarang ada orang baik, orang ahli ibadah. Kita di depannya dia, siapa coba namanya? Ya, Mahmud. Ya Mahmud, ya Mahmud. Marah, ya Mahmud. Ya Allah. Ya. Orang ngasih kita sesuatu aja, alhamdulillah, haji pulan. Pak hajinya marah. Jangan ngomong gitu, Pak. Alhamdulillah, Allah. Saya hanya perantara aja. Itu yang betul. Ya, Sayyidina Hussein ini perantara kebaikan. Tapi bukan berarti dia terus dipanggil di ini dalam ritual ibadah akhirnya. Ya. Nah itu terjadinya ini semua. Karena ada ya sama ahli bait berlebihan, sahabat dibenci atau sahabat dicintai ahli bait. Mutaraddiyan mutarahiman, jadi kita radhiyallahu anhu au rahimahullah. Ya. Makanya pendahulu itu didoakan semuanya. Yang udah meninggal jangan kita sebutin kejelekannya. Nggak ada gunanya soalnya. Seandainya ada orang ini ngabisin umurnya melaknat iblis, dapat apa? Iblis girang. Kok bisa? Iya, karena dia tahu kamu ngomong saya dilaknat itu memang dari dulu anak dilaknat, kata iblis. Akhirnya yang rugi yang melaknat kan? Rugi. Berhasil iblis membuat orang itu celaka dan bisa masuk surga nemenin iblis. Gara-gara dia di dunia hidupnya habis melaknat iblis, melaknat Fir'aun. Apa faedahnya? Ya, nggak ada. Wah ini dijadiin kayak ibadah, ya, melaknat sahabat. Pahalanya besar kata dia. Agama model apa ini? Ya. Wa ala ummatihi musyfiqon, pada umat Nabi kita kasihan melihat umat. Makanya kita kalau dia kurang ilmu kita ajari, kurang makan kita kasih makan, itu namanya kasihan. Gimana kita kasihan sama orang?
Ya, sama umatnya kita kasihani ini umat. Kita punya apa? Apa yang bisa kita lakukan pada ini umat? Ya, kamu punya apa? Saya punya ini. Ya udah, kasih mereka. Walahum nasihan, dan kita nasihat. Nasihat itu iradatul khair. Kita kepingin biar umat Nabi baik. Makanya yang ada bentuk apa? Kayak khutbah, ceramah. Kan biasa dikatakan itu nasihat. Apa nasihat? Kepingin biar orang yang dengar itu baik. Nah khususnya umat Nabi, kita inginkan. Kalau bukan kita nggak punya kemampuan, kita usaha bagaimana caranya. Ya itulah makna raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Cuma qala yang bagilah ka ayyuhal mu'min antu taliba nafsak. Kemudian beliau mengatakan, seyogiahnya kamu wahai yang beriman, kamu tuntut dirimu bitahqiqil ma'ani, mentahqiq ini makna. Raditu billahi robba. Saya ridho Allah Tuhan saya. Ya udah. Ma'ani. Ya, wala takna bimujarradil qaul. Jangan kamu merasa cukup hanya ngucap. Raditu billahi robba, sudah puas. Oh tidak, saya harus menerapkan maknanya. Apa ini maknanya? Kemarin sudah raditu billah, sudah kita bahas. Ya, wa bil islami dina juga sudah. Sekarang terakhir wa bi muhammadin nabiyya kita bahas. Ya jangan kita merasa puas bil lisan. Wa innahu qalilul jaddi, karena kalau cuman mengucap ada faedah tetap. Cuman sedikit dibanding menyelusuri maknanya dan berusaha mengamalkan maknanya tadi. Wa in kana la yakhlu an manfaat, walaupun hanya ngucap tetap ada manfaat. Ya, ada manfaat. Membaca bedalah sama yang enggak baca. Intaha, akhir minan nasoeh, daripada ini diambil dari Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam kitabnya Nasoeh Diniyah. Mukhtasaran, mukhtasar itu diringkas, ya. Fatadabbar, maka perhatikanlah. Rabbana fa'na bima Rabbi alimna. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma ahli al-kutri unsa wa dhakar. رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقياء علما نحظى بالخير نكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأكر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفا وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن نسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. رب فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم وأموات من الفتن دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم